Ya betul, saya sepakat dengan Arigi bahwa yang benar tidak akan tertukar dengan yang salah, yang hak tidak akan tertukar dengan yang batil ya. Saya meyakini itu. Hanya prosesnya berliku, itu bagian dari kami, resiko kami dalam pekerjaan ini. Kemudian tekanannya begitu luar biasa, itu pun kami terima. Kami enjoy saja. Kami dada-dada aja ke para supporter. Ya kan? Gitu Mbak, saya harapannya semoga ya kebenaran akan terungkap, keadilan akan mencari jalannya sendiri, dan akan putusan itu akan ditentukan oleh keyakinan hakim, bukan oleh pendapat netizen. Itu yang paling pasti. Ruang sidang itu akan membuka ruang berpikir hakim. Setiap orang yang diperiksa di ruang sidang itu akan menjadi pijakan hakim mengambil keputusan. Ya, keyakinan hakim itu tidak dibentuk berdasarkan konten TikTok dan YouTube, tetapi berdasarkan penelaahan. Luar biasa, menjadi hakim itu nggak mudah, Mbak. Kan? Di situ antara ilmu pengetahuan, kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Misteri Mbak Suci. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Sahabat, sekarang saya udah sama Pak Rohman dan Pak Fajar. Nah, ini saya sengaja nungguin Pak Rohman selesai urusannya, karena tadi sempat wawancara sebetulnya sedikit, tapi ada trouble. Ya. Jadi sekarang saya wawancara lagi. Nih, saya belum ganti nih ya, karena ya udahlah. Saya mumpung Pak Rohman belum pulang ke Bandung nih, jadi di info saya ada di Bumi, ya udah Pak saya ke sana deh Pak gitu. Pak Rohman nih, karena kan tadi juga rame ya Pak, nggak begitu terlalu fokus sahabat ya mau nanya juga. Nah kebetulan sekarang lagi santai lah ya, jadi kita mau tanya-tanya nih sedikit nih buat Rohman nih Pak. Tanggapan Bapak terkait rekonstruksi tadi gimana nih Pak? Ya, sebenarnya sih kalau yang saya lihat ya gak jelas juga ya, gak jelas juga karena memang saya lihat di rekonstruksi pertama di warnet, kemudian di Pecel Lele, kemudian lagi di TKP, ya banyak kebingungan kelihatannya dari apa yang dari apa yang disampaikan Danu di dalam uraian atau skenario rekonstruksinya. Jelas dalam hal ini ya semakin menguatkan keyakinan kami bahwa klien kami itu tidak mengetahui apa-apa, dan memang yang mengarahkannya adalah Danu. Jadi selama rekonstruksi tadi tuh salah satunya di Pecel Lele tadi, Pecel Lelenya sendiri oleh si tukang dagangnya juga bertanya nih apa yang dia ada sebelah mana dan apa yang harus dia lakukan. Oh, kata tukang dagang. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Dia juga mempertanyakan apa yang harus dia lakukan. Kemudian jelas berkaitan dengan Pak Yosep. Pak Yosep itu mengikuti rekonstruksi itu, bukan mengiyakan keterangan Danu. Jadi sebelumnya kami ngobrol bahwa ia ingin mengetahui apa sih skenario Danu di dalam perkara ini. Sehingga dari 95 adegan itu dapat diketahui adegan mana saja, adegan apa saja, dan seperti apa. Tetap intinya bahwa dari berita acaranya nanti ketika foto-foto itu dimasukkan ke dalam BAP, kemudian diminta penjelasan, ya keterangannya adalah membantah semua yang disampaikan Danu melalui keterangannya yang kemudian dijadikan bahan buat rekonstruksi. Jadi kami tidak henti-hentinya tadi sepulang dari TKP beres rekonstruksi, kami ngumpul di sini, kami berdiskusi berkaitan langkah dan tindakan, kemudian berdiskusi hasilnya tadi seperti apa. Yang jelas ada banyak hal yang tentunya memang bisa dibantah. Salah satunya misalnya tadi adegan memasukkan jenazah. Ada adegan Pak Yosep membawa jenazah dari pintu depan. Ya kan, ada jenazah yang dibawa dari pintu depan. Jelas itu kalau menurut saya tidak masuk akal. Posisi mobil dibalikan,
ya kan? Dan pada saat ke TKP itu mobil masih panas, artinya dapat dipastikan mobil itu belum dimatikan. Saya dengar sendiri dari obrolan-obrolan penyidik tadi di TKP itu, pada saat ditemukan itu mobil masih panas, artinya masih baru dimatikan. Artinya dapat dipastikan kalau misalnya membawa jenazah itu kan posisi Amel itu di atas, di atas Ibu Tuti. Jadi Ibu Tuti dulu dibawa dari belakang, pintu belakang ke depan, dari pintu belakang masuk posisi, dan yang ngedirectnya, yang mengarahkannya juga Danu. Saya lihat sendiri. Jadi pada saat tadi itu Pak Yosep cuma ngikutin aja. Jadi Pak Yosep harus gimana nih? Berarti sempat kebingungan juga ya? Ya bingung, jelas. Salah satunya adalah pada saat memasukkan jenazah Amel ke lewat pintu belakang. Dan Pak Yosep bingung, akhirnya yang mencontohkan Danu. Begini memasukkannya. Itu tadi beberapa hal yang mungkin teman-teman tidak bisa lihat langsung ya, terutama teman-teman media tidak bisa melihat langsung adegan-adegan tersebut. Hanya orang-orang terbatas dan kami pun terbatas. Clear areanya tidak bisa begitu dekat, apalagi ke dalam. Ke dalam kan pertama ruangan sempit. Kalau misalnya sampai ada aktivitas orang banyak, kayaknya tidak fokus lah untuk rekonstruksinya. Kami hanya di sekitaran itu saja dari sepanjang siang. Nah, dari sekian banyak adegan itu, saya lihat memang Danu sudah merencanakan escape plan-nya. Dari adegan terakhir jelas posisi Danu menyimpan motor itu tidak di pintu utama, tapi dia sudah simpan motor itu di sebelah sana, di bawah pohon. Kan? Jadi adegan yang terakhir itu adalah adegan Danu ngambil motor di situ, bukan di garasi. Padahal memungkinkan sekali untuk menyimpan motor di situ, tapi Danu sudah menyiapkan motornya di sebelah sana. Dan Danu pun kebingungan pada saat rekonstruksi itu, sampai diarahkan oleh penyidik bahwa misalnya dia hanya pegang tangan kanan saja, dan kirinya tidak memegang, diarahkan oleh penyidik. Jadi intinya nanti akan lebih ketahuan gambar-gambar yang akan disajikan oleh penyidik Polda Jabar, tentunya akan diklarifikasi ke 4 klien kami, Pak Yosep, Bu Mimin, Harigi, dan Abi. Dan tentunya ketika itu dibantah, artinya ya keterangan Danu hanya adalah keterangan sepihak. Dari 4 orang tersangka, ini membantah semua. Kayak tadi ya, Bu Mimin, Harigi, Abi datang. Ya kalau Bu Mimin ya memang tadi memang Fajar sendiri yang berkomunikasi dengan Bu Mimin, silakan. Saya fokus di Pak Yosep, dan ya tadi Fajar mengatakan bahwa Bu Mimin tidak bersedia ya, tidak bersedia. Karena apa yang harus dilakukan gitu. Termasuk anak-anaknya juga nggak mau ya, apa yang harus dilakukan. Oh makanya. Masa Sunda nama saya kamu itu. Kena kumaha gitu. Harus peragak kenanya. Itu bahasanya. Jadi ya daripada kemungkinan papanasan gitu ya, terik Subang yang luar biasa tadi suhunya. Kemudian ya tadi diizinkan bisa pulang atau menonton. Ya buat apa juga menonton di TKP kan? Lagian di situ ada supporter yang begitu menggema gitu kan di depan, yang menginginkan klien kami untuk dihukum. Ya kami pikir ya udah saja pulang, karena perannya Bu Mimin ternyata kan bisa digantikan oleh peran pengganti lagi, ya kan, ya silakan saja, itu kan keterangan Danu. Tidak ada yang perlu kita klarifikasi intinya di TKP itu. Nanti klarifikasi kita itu adalah pada saat BAP. Di TKP itu Bu Mimin, Harigi, dan Abi tidak ada yang perlu diklarifikasi. Bahkan Pak Yosep pun hanya ingin, tadi ngobrol dengan saya, Pak Roman, saya hanya ingin mengetahui apa sih cerita Danu itu sebenarnya seperti apa. Adegan-adegannya dari awal sampai ke adegan dari warnet, yang adegan pertama sampai adegan 95 dia pergi naik motor di bawah pohon, itu dia pengen tahu itu. Tapi diikutin semua tuh? Diikutin. Tapi ya itu tadi. Di dalam TKP diikutin juga, Pak? Diikutin. Banyak hal Mbak yang intinya menjadi catatan kita, tentunya nanti akan jadi bahan yang akan kita pertimbangkan dalam persidangan. Kesesuaian keterangan Danu dengan fakta-fakta yang ada, ya kan, dengan TKP, dengan ya tentunya kan yang namanya penyidikan itu harus logis, harus bisa benar-benar diuji melalui ilmu pengetahuan gitu. Dan harus juga ada buktinya. Jangan mengarang saja, harus ada buktinya juga. Itu yang saya simak dari sepanjang tadi. Tapi tadi tuh ada sempat nggak Pak
adegan yang tidak bisa dilakukan klien Bapak? Ya hampir semua, Semua ya? hampir semua adegan-adegan itu, bahkan ya itu tadi ketika dia katanya Pak Yosep itu menurut keterangan Danu membawa jenazah Amel dari pintu depan, terus memasukkannya bagaimana? Itu yang mencontohkannya Danu, Dan yang memperagakannya dan yang memperagakannya Danu. Begini, gitu kan caranya. Dan saya di depan itu. begitu naturalnya Danu melakukan itu tanpa Oh, ada perintah. melakukan perannya. Oh. Jadi yang memberi contoh ke Pak Yosep itu adalah Danu. Terus Pak Yosep ngikutin gitu ya? Ya, ya gitu aja. Jadi sekali lagi ya sangat akan dibantah oleh klien kami tentunya dalam BAP nanti. Yang jelas memang benar Danu yang tahu banyak. Hanya permasalahannya apakah yang pada saat itu ada itu klien, saya yakin itu bukan klien saya, mungkin sih orang lain. Saya meyakini itu. Karena kalau misalnya benar klien saya, mungkin tidak akan sebingung itu klien saya di TKP. TKP ya? Terus hafal. Gitu. Udah hafal itu. Danu hafal betul. Dengan mungkin persiapan para rekonstruksi adegan-adegan itu, Danu hafal betul. Dan cukup natural dia berperannya di TKP. Terus tadi Pak, kan tadi saya juga sempat live juga kan, terus banyak juga komentar-komentar rame juga nih Pak pada saat di depan warnet nih Pak, kan Bapak sempat ada apa ya agak sedikit adu mulut lah dengan penyidik. Nah itu kenapa tuh Pak? Saya pikir itu biasa karena sudut pandang kami saja yang berbeda. Ini kan masalah penegakan hukum pidana itu yang paling pasti. Ketika menegakkan hukum jangan sampai ada pelanggaran hukum baru. Itu catatan pertamanya. Makanya saya setuju kalau memang ada OJ, ada obstruction of justice diteliti oleh Polda Jabar. Karena ketika menegakkan hukum pidana tidak boleh ada pelanggaran hukum pidana baru. Ya buat apa kita menegakkan hukum pidana kalau ada pelanggaran hukum baru? Jadi saya hanya memastikan bahwa di rekonstruksi itu hak tersangka itu tetap diutamakan. Contoh yang menjadi pertanyaan saya, kalau Pak Yosep memakai baju tahanan, Danu tidak, ya ada terkesan keistimewaan yang diberikan oleh Polda terhadap Danu. Ada komentar juga tuh waktu saya live juga itu. Ya, mudah-mudahan ya ini juga ya dari Polda. Sebenarnya kami mau bertanya, tapi karena mungkin terlalu terik matahari dan panas dan riuhnya supporternya Danu, ya kan, di seberang sana, jadi kami sampai lupa mempertanyakan itu ke Pak Dir. Padahal tadi beberapa kali kami bicara dengan Pak Dir. Gitu. Memang situasi tadi, alhamdulillah terkontrol memang. Penyidik pihak kepolisian begitu sigap menjaga di depan. Tetapi memang ketika TKP yang dijadikan tempat rekonstruksi adalah di depan Terminal Jalan Cagak, memang itu cukup ramai. Iya. Cukup ramai. Saya di situ hanya ingin memastikan kepada penyidik tadi bahwa tolong hak-hak tersangka itu kan dijamin oleh KUHP. Jangan sampai penegakan hukum pidana itu menimbulkan pelanggaran hukum lagi. Jadi semakin carut marut kalau misalnya penegakan hukum pidana ada pelanggaran hukum pidana. Saya hanya menyampaikan itu dan alhamdulillah komunikasi tercapai dan akhirnya dari rekonstruksi pertama di tempat warnet ya. sampai tadi adegan Danu Terakhir. escape plan-nya itu berjalan lancar dan cepat. Dari 95 adegan kan kita bisa beres di siang ya. Masih dalam kondisi normal-normal saja. Hanya sudut pandang saja yang berbeda. Jadi kami tetap ada di panggung yang sama tapi sudut pandang yang berbeda. Saya yang namanya aspek pelaku dan aspek pelaku dan korban itu tentu akan berbeda. Polisi memperjuangkan korban, kita memperjuangkan apa yang disangkakan polisi ke kita, ya tentunya akan berbeda. Wajar kalau kami ada perbedaan, dan itu sudah biasa lumrah dalam penegakan hukum pidana, dan kami bukan pengacara yang baper, ya kan? Hal itu wajar-wajar saja sepanjang karena memang diatur dalam undang-undang sendiri. Terus ada juga Pak yang menanyakan terkait pra peradilan tuh gimana tuh Pak? Untuk sekarang, kapan nih yang diajukan? Udah tunggu aja jadwal sidang 1-2 hari ini keluar ya Fajar ya. Oh gitu. Karena banyak banget Pak di komentar Sudah tanyain pra peradilan. Jadi pra peradilan itu kami lakukan juga sebagai pelaksanaan KUHP. Hak tersangka itu harus dilakukan, ya kan? Dalam hal ini kita uji ya penetapan tersangka terhadap semua tersangka ini.
memenuhi persyaratan 2 alat bukti untuk penetapan tersangka atau tidak. Itu satu. Dan kami lakukan juga sebagai bentuk perjuangan kami ya terhadap klien kami, khususnya terhadap yang 3 orang ini nih yang ada di luar, Iya. yang disangkakan pasal yang cukup luar biasa 340, 338, 5556 ya, dengan sanksi pidana yang cukup berat maksimum. Kalau 340 maksimum, Mbak. Nah, artinya kami harus melakukan segala upaya. Apalagi ada fakta, ada keterangan menurut klien kami yang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya klien kami alami. Jelas kami harus berjuang. Selain nanti dari pokok perkara, ya di proses formal ini juga kami lakukan. Dan itu ada aturannya dalam KUHP. Boleh. Untuk menguji itu boleh. Lembaga pra-peradilan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dan itu insya Allah mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah keluar jadwal persidangannya. Dan nanti mungkin polisi juga akan mempersiapkan. Dan itu harus selesai dalam 14 hari. 14 hari ya? Harus selesai. 7 hari harus 7 hari. Tapi apakah ada upaya dari Bapak ini untuk mengumpulkan saksi-saksi yang bisa mematahkan nih Pak? Ya, kami sebenarnya kan begini, daripada pada saat penyidikan di Polres Subang ada banyak, hampir di tempat sekitar Bumi Mimin ini banyak orang yang diperiksa, dimintai keterangan. Tapi tidak semuanya juga di BAP. Bahkan ketika pindah ke Polda Jabar tidak semuanya juga diperiksa. Kami tetap mencoba mengidentifikasi nanti apakah masih ada saksi-saksi yang bisa kami gunakan untuk dijadikan saksi Richard yang dihadirkan di persidangan. Sementara ini ada saksi yang sudah kita sampaikan 2 orang ya, Jar. 2 orang yang kami dampingi kemarin. Fajar yang lebih tahu mengenai saksi yang telah dihadirkan kemarin. Ini sudah ada, ya salah satunya adalah Fadil dan Ramdan ya. Fadil dan Ramdan ya. Nah nih Pak, rame juga terkait Fadil dan Ramdan ya Pak. Di kolom komentar, karena kan saya juga sambil baca juga kan, tadi juga rame kan, sampai nonton juga luar biasa. Itu ada komentar bilang katanya Fadil sama Ramdan ini keterangannya berbeda nih katanya Pak. Nggak sama waktu pada saat di BAP. Nah ini tanggapan Bapak gimana nih? Karena kan Bapak katanya dampingin kan? Ya saya yang damping. Jadi berbedanya saya nggak tahu nih. Emang yang satunya lagi keterangannya kayak gimana? Iya. Kalau keterangan yang saya sampaikan melalui Fadil itu seperti itu, saya pengen tahu keterangan yang satunya lagi seperti apa, sehingga para netizen ini berpikir beda. Ya. Jadi sumbernya dari mana nih bocornya itu? Kalau sampai kalau saya menjelaskan keterangan itu, bahkan kan saksinya langsung ya Jar ya, menerangkan sendiri, menyampaikan sendiri. Jadi bedanya sebelah mana? Tidak konsistennya di sebelah mana? Tetapi yang kita hadirkan itu saya berkali-kali saya uji juga Mbak, bukan sembarangan. Saya itu menguji saksi yang akan dihadirkan. Sebelum mereka dilepaskan untuk diperiksa, saya tanya dulu. Bukan saya uji setting ya, saya juga khawatir. Nah itu ya tuh kan? ya. Saya khawatir kalau keterangan dia itu ternyata adalah mengada-ngada. Pokoknya saya uji dulu, bener, kamu mau disumpah di atas Al-Quran. Mereka bersedia. Mereka bersedia semua. Ada dokumennya. Ada dokumen-dokumen yang mereka sedang diambil sumpah. Bisa ditampilkan nanti? Nanti bisa. Nanti. Ada yang mereka diambil sumpah dulu. Ya kita nggak mau lah, Pak. Kita ulang lagi. Tadi juga kita ulang lagi, benar ya? Kamu memberikan keterangan seperti itu, benar. Nggak berubah ya? Nggak. Mbak terlalu berisiko juga kalau memberikan keterangan dalam satu perkara yang heboh seperti ini. Kan tadi udah disampaikan ke Roman. Ketika ada suatu tindak pidana, yang sampai ada muncul lagi tindak pidana. Ya, jangan ada pelanggaran lagi, ada tindak pidana baru. Lucu kalau misalnya penegakan hukum sama kita mengawasi proses hukumnya supaya benar dan baik, tapi tiba-tiba ada pelanggaran hukum yang baru, kan tidak bagus. Ini yang mau kita lakukan. Fungsi kita itu hanya memastikan bahwa hak tersangka terpenuhi. Kemudian yang saya berulang-ulang kali saya catatkan, saya sampaikan, penyidikan itu jangan hanya mencari tersangka saja. Pastikan mencari kebenaran. Itu kata kuncinya. Karena ketika kebenaran itu terbuka, ditemukan, ya, tersangka dengan sendirinya ditemukan. Yang hari ini terjadi adalah menetapkan tersangka dahulu, mencari bukti-bukti kemudian. Ya, ini yang terjadi sekarang. Pengakuan Danu saja, hanya pengakuan, silakan memang kalau ada petunjuk-petunjuk yang buktinya tadi ya 3-4 orang tersangka itu mengalah 4 orang tersangka melawan 1 orang tersangka.
Begitu kompaknya gitu kan, kalau kalau saya lihat ya skenario Danu, keterangan Danu yang disampaikan kepada penyidik, begitu kompaknya nih ibu bapak dan anak-anak itu melakukan sesuatu. Padahal mereka mengalah. Jadi luar biasa skenario Danu itu memojokkannya, menudingnya, memfitnahnya. Saya yakin lah Danu lebih paham, lebih tahu cerita sebenarnya siapa pelakunya. Karena kalau misalnya benar ini 4 orang ini pelakunya, Pak Yosef, Bumi, Min, Arigi, dan Abi, mereka itu pertama, kalau menolak ada konsekuensinya tentunya. Iya. Harus benar-benar argumen kuat. Jadi saya yakin Danu yang lebih tahu permasalahan sebenarnya, siapa pelaku yang sebenarnya. Dari adegan-adegan tadi. Kenapa? Karena dia yang mendirect. Begini. Sampai yang hari terakhir itu, yang waktu Pak Yosef mau ngangkat jenazah dari depan, mau memasukkan mobil Alphard yang di belakang itu. Sampai bingung Pak Yosef. Akhirnya Danu yang masukkannya. Ya, saya lihat sendiri itu. Kami di belakang. Saya itu depan. Danu yang memberi contoh masukannya. Artinya kan yang paham masukannya Ya, dia. katanya juga ya Danu. Karena bingung Pak Yosef mau Bingung Ya. Tuh makanya tadi sebelum beliau pergi dibawa lagi ke Polda, dia menyampaikan, Pak Roman, saya hanya ingin tahu saja, tetapi nanti di dalam BAP kami akan membantah semua keterangan itu. Kami mengikuti itu hanya ingin tahu skenario Danu. Dan akhirnya pun alhamdulillah saya tahu ada 95 adegan yang direkayasa Danu dalam keterangannya. Sehingga ya sampai terjadi rekonstruksi yang seperti tadi. Tapi pembawaan Pak Yosef juga tadi sangat tenang ya. Saya pikir dalam kondisi seperti ini Pak Yosef sudah nyampe level tertingginya. Ikhlas. Ya kan? Ya. Bayangkan Mbak, kami saja yang ada di situ. Ya, dengan supporternya Danu yang begitu banyak dari ujung ke ujung. Itu kan supporternya Danu dan Ahmad Topan yang di seberang itu. Ya. Kami lewat saja kami diteriaki, Mbak. Ya kan? Kami diam saja ngobrol di depan TKP saja kami diteriaki. Tapi begitu Ahmad Topan lewat atau Danu lewat tidak diteriaki, bahkan mereka berfoto. Itu kan saya dapat diduga dari keadaan tadi, itu sudah dapat dipastikan itu adalah supporternya Danu. Itu kami lewat saja ke situ, bahkan ketika kami keluar kan ya ada hal yang sebenarnya tidak perlu ada kata-kata yang tidak pas lah, kata-kata kasar, tapi saya juga terlalu receh mereka mengomentari mulut-mulut seperti itu ya. Jadi saya pikir ya biarkan saja itu mulut. Kami tidak bisa mengontrol mulut orang-orang ya. Silakan saja mereka berteriak dengan kata-kata yang kasar, bahkan tidak. Pada saat saya keluar dari situ, saya pikir mereka jauh lebih paham lah. Mungkin ketika mereka berbicara seperti itu sambil berteriak-teriak, mereka sudah berpikir resikonya dari apa yang dia sampaikan dari supporter Danu dan Ahmad Topan itu tadi. Apa nanti bakalan ada BAP tambahan, Pak? Kalau habis rekonstruksi? Oh pasti karena di situ keterangannya adalah membantah. Bantah ya. Di situ membantah. Di situ membantah. Tadi pun kami dapat obrolan dari penyidik bahwa maknanya rekonstruksi itu kan menurut hukum acara itu kan mencari nilai-nilai kebenaran dari tersangka dan saksi-saksi. Siapa yang menyampaikan itu dari keterangan itu? Betul nggak Danu? Apa yang disampaikan dalam rekonstruksi itu? Itu makna dari rekonstruksi dalam hukum acara. Tapi kalau ngelihat kondisi Pak Yosef baik ya, Pak Yosef ya? Sehat? Secara fisik sehat, kurus. Ya wajar lah kurus ya, 1 bulan di tahanan. Iya. Wajar, ya kami menyikapi sebagai hal yang wajar. Tapi yang paling pasti begini, beliau itu sudah nyampe level tertingginya dari sabar. Bayangkan dengan teriakan seperti itu, di rumahnya sendiri diteriakin seperti itu. Ya kan? Bahkan anaknya sendiri nih yang satu-satunya masih ada, tidak menyapanya sama sekali. Ya kan? Ada di sudut TKP gitu, di bawah pohon. Ketika Pak Yosef ada itu. Apapun itu saya melihat begini, hari ini sangkaan memang sudah ada. Terbukti atau tidaknya sangkaan tersebut harus kita uji di persidangan. Artinya, kalau memang tidak terbukti, ya, atau kalau terbukti baru itu memang Pak Yosef melakukan, itu nanti terbukti di persidangan.
presumption of innocence, praduga tidak bersalah harus tetap kita jaga meskipun sudah tersangka, karena pihak yang berwenang menetapkan dia bersalah itu adalah pengadilan, kan? Ini masalah adab saja. Hmm. Saya melihat ketika Pak Yosep ada di situ tidak ada effort atau tidak ada usaha yang dilakukan oleh Yoris. Paling tidak bagaimanapun juga itu kan bapaknya. Dan bagaimanapun juga itu bapaknya, ya kan? Dan apa yang terjadi tadi itu bukan vonis, Mbak. Ingat, belum, masih jauh itu vonis. Ya, berkas belum lengkap, berkas belum dikirim. Apakah berkas diterima? Belum tentu. Gimana kalau jaksa mengembalikan lagi? Nah, kalau oke beres, itu ada proses persidangan, ada pemeriksaan, dari pemeriksaan itu ada dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, ya kan? Ada keterangan ahli. Terpahitnya kita ketika ada putusan. Ada eksepsi juga di awal, ada dakwaan, ada eksepsi, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian ada pembelaan, ya kan? Itu masih banyak tahap. Bayangkan seorang anaknya sendiri membiarkan bapaknya seperti itu. Tapi ya kalau saya, bagaimanapun juga itu tetap bapak. Ada kondisi yang tetap ya adab tetap harus ada. Oke, beliau hari ini disangkakan, tapi belum ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah penuh. Artinya baru asumsi, baru dugaan. Asasnya pun praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Ya, asasnya praduga tak bersalah. Tapi anaknya hari ini sudah memperlakukan Pak Yosep itu seolah-olah yang benar-benar sudah bersalah. Anaknya sendiri. Makanya saya tidak heran kalau supporternya Danu di luar sana, ya kan, memperlakukan Pak Yosep seperti tadi, meneriaki di TKP. Karena anaknya sendiri membiarkan seperti itu. Apa Pak Yosep nggak ngobrol gitu sama Bapak? Mungkin terkait dicuekin sama Ya, anaknya? sebenarnya bukan masalah dicuekin ya, karena memang selama ini juga komunikasinya kurang baik. Tapi paling tidak ada effort, ada usaha bagaimana dia memperlakukan bapaknya. Dia itu tidak keluar begitu saja kan. Dia pun tidak besar begitu saja kan. Dia bisa besar seperti itu, dia bisa tumbuh dewasa seperti itu kan ada perannya Pak Yosep. Dan hari ini Pak Yosep belum dinyatakan penuh bersalah, baru duga. Tersangka itu kan praduga tak bersalah. Dan yang berhak menetapkan dia bersalah itu adalah pengadilan. Paling tidak menyalami orang tuanya. Tidak terjadi ya tadi itu. Ada. Dia cuek saja. Dia bergabung dengan saudara-saudaranya, wawanya, menjadi dirijen, supporter dari haki kami. Dan ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, tapi ya kami terima itu sebagai bagian dari konsekuensi sebuah pekerjaan. Karena kami membela yang pada kondisi ini, hari ini sedang memang benar-benar dalam kondisi pesakit. Gitu. Insya Allah mental kami teruji untuk hal seperti itu. Iya. Terakhir nih Pak, nih harapan Bapak nih terkait kasusnya gimana nih Pak? Ya Pajar dulu lah harapannya. Oh iya boleh Pajar deh yang Pak sendiri. Pajar, boleh. Ya nanti kita lihat ya ketika kita melakukan traffic apakah terbukti atau tidak. Kalau kita memenangkan suatu traffic ya otomatis harapan kita ya segera. Buat Pak Roman nih Pak, terakhir nih harapan Bapak sendiri gimana Pak terkait kasus Pak? Harapannya ya itu tadi usaha kita yang pertama adalah pra peradilan, kita lihat hasil dari pra peradilan itu seperti apa. Keduanya kalau misalnya itu berhasil di pra peradilan ya tentunya itu langkah bagus ya untuk ke depan pembelaannya. Kemudian tapi kalau misalnya ada peluang yang sebaliknya tentunya kita akan berusaha di pokok perkara nanti. Berusaha di pokok perkara. Tapi lebih dari itu saya sepanjang menangani perkara ini ya cukup banyak hal yang membuat saya terharu ya. Terharu ya melihat Pak Yosep tadi begitu terenakan lah ya. Ya sangkaannya ada yang kontranya begitu luar biasa, dikomandoi, memberikan cacian makian luar biasa itu. Saya baru pertama kali Mbak lihat rekonstruksi model seperti itu, mirip pertandingan derby lah. Jadi main di kandang lawan, boleh dibilang kalau main bola itu main di kandang lawan, supporter lawan semua. Jadi yang terjadi seperti itu, cacian makian, ya kalimat-kalimat yang tidak lazim. Dan dari proses yang panjang ini saya harapannya ya ini pelajaran buat kita semua nih, bahwa memang adab itu segala-galanya, adab itu di atas ilmu. Sehebat apapun orang memiliki pendidikan, kalau tidak punya adab percuma saja.
saya melihat ini adalah satu kondisi. Kami pernah pemeriksaan di Polda Jabar. Jadi ketika kami berjamaah sholat, Pak Yosep adalah imamnya. Di pinggir saya sebelah kiri ada Abi, di sebelah kanan ada Arigi, di sebelahnya ini ada tim kami yang sejajar. Dan Pak Yosep menjadi imam pada saat itu. Dan yang luar biasanya, anak-anak Bu Mimin, Arigi dan Abi yang notabene itu bukan anak kandungnya sendiri. Dari pertama kali sholat sampai selesai sholat nangis. Hal yang kontradiktif terjadi hari ini ketika anak kandungnya ada di TKP, tidak menyapa sama sekali, ya, bahkan memberikan komentar seolah-olah nyinyir kelihatannya. Ya itu pelajaran berharga buat saya. Bagaimana mendidik anak itu seperti apa. Di saat, ya, karena saya meyakini hari ini Pak Yosep itu baru disangkakan, belum diputuskan bersalah. Ya, ada proses, ada perjalanan panjang. Tidak sedikit kok perkara seperti ini yang ujungnya bebas bisa dibuktikan terbalik. Ya, banyak catatan-catatan hukum ketika dakwaan-dakwaan atau sangkaan seperti ini bisa terbukti terbalik. Ya, sepanjang itu tadi. Hakim akan mencari kebenaran dengan keyakinan. Keadilan akan mencari kebenarannya sendiri, jalannya sendiri. Keadilan akan mencari jalannya sendiri. Yang benar dan salah ya, saya suka dengan kalimat Arigi tadi ketika ditanya beberapa wartawan bagaimana pendapatnya dengan keadaan seperti ini, dan ketika dia dijadikan tersangka kemudian harus mengikuti rekonstruksi apa yang Arigi sampaikan, ya benar tidak akan dan salah tidak akan tertukar. Saya mengikuti saja. Dan secara ya bagaimanapun ya personality atau kepribadian itu penting dalam menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana adabnya dua orang anak tiri kepada bapak tirinya, dan kita bisa menilai bagaimana anak kandungnya sendiri di TKP. Itu ya buat pribadi saya pelajaran. Bagaimana saya harus mendidik anak dengan baik. Bagaimana mendidik anak dengan kasih sayang. Oke, ada miss, tapi tetap tidak akan, apapun yang terjadi dengan Pak Yosep tidak akan merubah status orang tua Yoris siapa. Apapun yang terjadi dengan Pak Yosep tidak akan merubah siapa anaknya Pak Yosep hari ini. Itu faktanya. Itu pelajaran yang sangat berharga yang saya pelajari dari hari. Ya mudah-mudahan ya siapapun ya Jar, netizen kita juga miris. Biar aja miris. Ini pelajaran berharga buat saya mendidik anak. Ya kan? Dalam kondisi terpuruk seperti itu, ya justru yang ada di samping Pak Yosep adalah bukan anak kandungnya, adalah anak tirinya. Sementara anak kandungnya dari TKP memberikan komentar dan nyinyir. Ya betul, saya sepakat dengan Arigi bahwa yang benar tidak akan tertukar dengan yang salah, yang hak tidak akan tertukar dengan yang batil ya. Saya meyakini itu. Hanya prosesnya berliku, itu bagian dari kami, resiko kami dalam pekerjaan ini. Kemudian tekanannya begitu luar biasa, itu pun kami terima. Kami enjoy saja. Kami dada-dada aja ke para supporter. Ya kan? Gitu Mbak, saya harapannya semoga ya kebenaran akan terungkap, keadilan akan mencari jalannya sendiri, dan akan putusan itu akan ditentukan oleh keyakinan hakim, bukan oleh pendapat netizen. Itu yang paling pasti. Ruang sidang itu akan membuka ruang berpikir hakim. Setiap orang yang diperiksa di ruang sidang itu akan menjadi pijakan hakim mengambil keputusan. Ya, keyakinan hakim itu tidak dibentuk berdasarkan konten TikTok dan YouTube, tetapi berdasarkan penelaahan. Luar biasa, menjadi hakim itu nggak mudah, Mbak. Kan? Di situ antara ilmu pengetahuan, kebijakan, gitu. Ya, jadi mungkin saya meyakini akan ada proses persidangan yang adil dan fair. Kita kawal bareng-bareng. Fakta yang selama ini tertutup kita buka bareng-bareng di ruang persidangan yang terbuka untuk umum. Gitu. Oke, baik Pak Rohman, terima kasih sama-sama, banyak. Mbak. Pak Fajar juga terima kasih banyak. Buat sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak yang sudah support channel Misteri Mbak Suci. Mungkin itu saja sahabat, kalian kita juga semuanya kayak udah capek banget karena kegiatan dari pagi. Lagi saya ngomong terus sepanjang hari.
Saya juga harus tadi nungguin Pak Rohman dulu baru bisa wawancara ya sahabat. Terima kasih sahabat Misteri Mbak Suci. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.